Kita semua tahu kan yang namanya cerita pengantar tidur. Tapi gimana kalau ada satu cerita yang tujuannya bukan bikin kita tidur, tapi justru ngasih peringatan yang keras banget? Hari ini kita bakal bedah salah satu legenda paling terkenal dari Indonesia. Pernah kepikiran nggak? Dosa macam apa sih yang saking besarnya bisa bikin seseorang jadi batu selamanya? Ini bukan sekedar pertanyaan iseng loh. Ini adalah inti dari sebuah legenda yang mempertanyakan seberapa jauh batas kesabaran seorang ibu dan apa akibatnya kalau batas itu sampai terlewati. Nah, jawabannya datang dari Kalimantan Barat lewat sebuah kisah yang kita kenal sebagai legenda batu menangis. Sebuah cerita tentang cinta seorang ibu, rasa malu seorang anak, dan penyesalan abadi yang jadi pelajaran. Oke, kisah ini berpusat pada seorang gadis bernama Darmi. Parasnya, wah, cantik luar biasa. Tapi hatinya, itu cerita yang benar-benar berbeda. Coba deh kita lihat, betapa berbedanya ibu dan anak ini. Kayak langit dan bumi. Di satu sisi ada Darmi, si anak yang digambarkan pemalas, manja, dan terobsesi banget sama kecantikannya. Di sisi lain, ada ibunya, seorang janda miskin, simbol pengorbanan tanpa henti, yang banting tulang demi putri satu-satunya. Benar-benar dua dunia yang bertolak belakang di bawah satu atap. Sifat aslinya tuh kelihatan banget di rumah. Ibunya pulang capek-capek habis kerja, si Darmi ini bukan cuma nggak mau bantu, dia malah marah-marah karena merasa ritual dandanannya keganggu. Bayangin deh, kecantikannya jauh lebih penting daripada ibunya yang kelelahan. Nah, sekarang kita masuk ke peristiwa puncaknya, momen yang mengubah segalanya. Sebuah perjalanan sederhana ke pasar yang ternyata jadi panggung penghinaan yang luar biasa. Kebayang nggak sih, dia begitu malunya sama ibunya yang berpakaian lusuh, sampai dia ngasih satu syarat, ibunya harus jalan di belakangnya. Bukan di sampingnya ya, tapi di belakang. Ini udah bukan lagi soal kemalasan, ini penolakan terang-terangan terhadap ibunya sendiri. Dan inilah kalimat yang menyegel takdirnya. Setiap kali ada orang yang bertanya siapa perempuan tua di belakangnya, Darmi menjawab dengan dingin, dia bukan ibuku, dia adalah pembantuku. Dan dia nggak cuma bilang sekali, dia mengulanginya lagi dan lagi di sepanjang jalan. Coba kita bayangkan gimana hancurnya perasaan si ibu. Semua pengorbanan, cinta, dan kerja kerasnya seolah-olah nggak ada artinya sama sekali. Hatinya remuk dan kesabarannya yang tadinya seperti nggak ada batas akhirnya sampai juga di ujungnya. Rasa sakit yang udah nggak tertahankan ini akhirnya pecah menjadi sebuah doa. Sebuah doa yang akan mengubah segalanya untuk selamanya. Dengan hati yang udah hancur lebur, sang ibu bersimpuh dan memanjatkan doanya. Ini bukan doa karena benci, tapi ini adalah doa dari keputusasaan yang paling dalam. Ia meminta keadilan dari Tuhan atas perlakuan putrinya. Dan doanya langsung dijawab. Tiba-tiba langit jadi gelap gulita, petir menyambar. Darmi mulai merasakan sesuatu yang aneh. Kakinya terasa kaku, dingin, dan berat banget. Kepanikan mulai menjalar saat ia sadar, kutukan itu telah dimulai, dari bawah ke atas. Di tengah kepanikannya, Darmi akhirnya sadar. Dia menangis histeris, memanggil-manggil ibunya, memohon ampun. Tapi ya gitu, semuanya sudah terlambat. Tubuhnya membatu sepenuhnya, meninggalkan sebuah patung yang selamanya menangis. Wah, ceritanya kuat banget kan? Oke, sekarang kita coba geser sedikit dari narasi ke analisis. Kenapa sih legenda ini bisa begitu membekas dan bertahan sampai ratusan tahun? Kenapa cerita ini begitu efektif? Sederhana banget. Temanya jelas, anak durhaka. Alurnya lurus, nggak bertele-tele. Ada tokoh jahatnya, si Darmi, dan ada tokoh baiknya, sang ibu. Dan pesannya, wah tajam banget dan nggak mungkin disalahartikan. Hormatilah orang tuamu. Tapi cerita ini lebih dari sekedar struktur loh. Ini seperti pelajaran psikologi. Kita jadi lihat gimana rasa malu Darmi yang berlebihan justru menghancurkan dirinya sendiri. Kita bisa merasakan dalamnya cinta ibu yang tanpa syarat, sekaligus pedihnya hati yang dihancurkan oleh anak sendiri. Pada intinya, ini adalah pelajaran keras tentang empati. Jadi, apa artinya cerita ini di dunia modern? Gimana cara kita memisahkan antara mitos dan pesan budaya yang sebetulnya abadi? Nah, ini pertanyaan yang sering banget muncul. Apakah memang ada batu yang benar-benar menangis di suatu tempat di Kalimantan Barat seperti yang diceritakan di legenda? Kalau secara ilmiah, jawabannya tidak. Nggak ada bukti arkeologis, dan fenomena batu menangis itu sebetulnya bisa dijelaskan secara alami, ya karena kelembapan atau rembesan air. Tapi, kalau kita cuma fokus ke fakta fisiknya,
kita justru kehilangan inti dari ceritanya. Kekuatan legenda ini bukan terletak pada benar atau tidaknya secara sejarah. Jadi, kalau bukan fakta sejarah, apa dong fungsi cerita ini? Nah, para ahli budaya melihatnya sebagai sebuah mekanisme kontrol sosial. Gampangnya, ini adalah cara sebuah budaya menanamkan nilai-nilai dan memastikan anggota masyarakatnya berperilaku sesuai norma yang ada. Legenda ini berfungsi sebagai alat pendidikan yang sangat kuat melalui cerita yang dramatis dan, jujur aja, mengerikan. Masyarakat secara turun-temurun mengajarkan satu nilai fundamental. Sakralnya ikatan antara anak dan orang tua, dan ada konsekuensi yang sangat berat kalau ikatan itu dikhianati. Jadi, pada akhirnya, Batu Menangis itu bukan lagi sekadar dongeng dari Kalimantan. Ini adalah cermin universal untuk kita semua. Sebuah pengingat bahwa kecantikan tanpa kebaikan hati itu kosong. Dan setiap tindakan kita, sekecil apapun, pasti ada konsekuensinya. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan kan? Dari semua pelajaran kuno ini, pelajaran mana yang paling kita butuhkan di dunia modern saat ini?